apapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful asar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegah. Di Banten siapa namanya tuh? Diimat, kan dia ulama kiai. Udah imat, mau apa lagi? Coba berita Rasulullah, hati-hati, umur lu nggak lama lagi, sebentar juga hilang. Apalagi leluhurnya salah. Mending kalau leluhurnya itu benar, dia ngaku-ngaku cucu. Mending, masih mending. Udah mah ini bukan leluhurnya, dia aku Rasulullah itu kakek anak apa kakek ente, itu kan ucapan dari seseorang yang nggak tahu diri sebenarnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia. Kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan ketika seorang Habib yang katanya itu jalan-jalan di mana, di surga ya, kemudian di telapak kakinya itu ada kuning-kuning yang berbau harum, beraroma wangi, sehingga ketika Umar Muhzar itu bertanya kepada bapaknya, "Oh ya abati, wahai bapak." Ya, jazakumullah khair Beb, Manjar Kaurian. "Wahai bapak, ya abati, mas sufra allati ala rijlaik." Apa itu kuning telapak kakimu itu? "Oh, kamu harus tahu bahwasanya saya ini barusan jalan-jalan di surga." Nah, sehingga ada kuning-kuning. Ada kuning-kuning di telapak kaki saya. Dan jangan dianggap bahwa ini adalah kotoran manusia lantaran saya ini jalan-jalan di sapi tank atau saya habis nguras sapi tank. Enggak. Tapi kuning-kuning itu adalah bekas rerumputan yang ada di surga. Itu Be Puger ya. Nah, kita luruskan hal-hal yang seperti itu. Dan haji cukup ditarim. Ada seorang kabib yang ketika dia berangkat dari Tarim, kemudian ketika sampai satu daerah, satu tempat yang namanya Al-Jauh, itu dia di-stop oleh para nabi, tidak hanya Rasulullah saja, para nabi, para sahabat, para rasul-rasul terdahulu nyegatlah dia, mereka itu. Kemudian mengatakan, "Wahai cucuku," Rasulullah ya, mengatakan, "Wahai cucuku, udah, kamu nggak perlu haji sudah. Nggak perlu haji. Kenapa? Karena hajimu itu ditarim." Ingat nasi biryani cina. Lah. Loh, saya ini udah berangkat loh. Wahai Datu, wahai Datu, saya ini udah berangkat dari rumah. Udah siap-siap berangkat. Kenapa engkau stop kami? Yang kemudian ini ternyata menjadi acuan. Acuan anak cucunya untuk beli kopi saset ya, Beb. Syukran katiran, Beb. Sehingga hal ini ditiru oleh anak cucunya. Sehingga haji yang dilakukan oleh anak cucunya itu adalah haji batin. Jadi yang sifat-sifatnya batin itu tidak hanya sholat saja, ada sholat batin, puasa batin, haji batin, nikah batin, ya kan? Tapi kalau soal dawir itu nggak boleh batin. Ya, wahai cucuku, iya kakek. Nah. Terus Urusan nasab-nasib ini, nasab-nasab ini nasib saya, si A, si B, yang katanya dia keturunan Nabi atau keturunan Raden, keturunan Eyang Santang, keturunan Prabu Siliwangi, keturunan macam-macam keturunan Diponegoro, nggak ada apa-apa. Yang jalan biasa, yang dianggap keturunannya biasa, nggak ada juga kelihatan hormat, saling menghormati yang berlebihan. Kecuali kalau dia bernasab kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, lantas dia seorang yang alim, ya kan? Yang alim, orang yang baik dan orang itu alim.
pengetahuan agamanya tinggi. Ya dia dihormatin, paling orang datang cium tangan segala macam. Coba kita lihat orang Inggris, orang Eropa. Jadi yang boleh itu dimuliakan, dihormati. Itu adalah ketika seseorang itu sudah dia keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia pun juga alim, berilmu, akhlaknya baik, sehingga nggak apa-apa cium tangan. Cium kaki juga boleh, cium kaki. Tapi kalau misalkan keturunan Raden, keturunan Tubagus, keturunan ini itu gitu ya, itu nggak perlu, biasa saja karena saling menghormati, cenage. Ya, Subhanallah, na'am, masallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jadi gitu, Beb. Nah, ya, oke, lanjut. Nasab, nasib, nisab. Menghormat orang, ya kan, dengan sarungnya itu nunduknya sampai ke bawah, Allah. Melebihi kita cium tangan aja. Kalah, nunduknya luar biasa, nunduk, ya kan. Dan kepercayaan orang Jawa. Tadi berita gosip ya, Nabawi TV udah upload video tentang semua habaib dan dikritik ya, dengan kritik dan saran ya. Nanti coba saya cek itu ya. Makasih berita gosip ya. Lanjut. Di zaman dulu kalau lagi menghormat orang sampai begitu ke bawah tingginya penghormatannya. Jazakumullah khair, Beb. JP Channel. Wa barakallahu fikum wa fina ajma'in. Alhamdulillah setelah ada Islam, agak berkurang jauh, ya. Gitu. Dan itu apa urusannya dengan ini kita semua? Jangan dibawa-bawa ke sana, lama-lama kita lihat ini mau ngerusak agama ini. Aduh, ngerusak agama, Beb. Berita gosip ya. Tapi saya nonton nggak selesai. Oh ya, nanti saya ini. Ini ngerusak agama dari mana? Kita ini berbicara mengenai genealogi. Assalamualaikum, Bang Ahmad Wafi. Naam. Nanti kita bahas tuh di akhir ya. Gimana ngerusak agama? Di mana fenomena yang terjadi di Indonesia ini antara 20 tahun yang lalu lah, antara 10 sampai 20 tahun yang lalu itu kan memonopoli nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak korban-korban, khususnya di akar rumput itu. Bagaimana para masyarakat itu ya merasakan hal yang luar biasa. Dan juga belum lagi dengan doktrin yang sesat. Ditambah lagi dengan upaya-upaya untuk menghapuskan tradisi-tradisi masif. Masif. Sehingga ya ingin dipastikan saja, ini pembahasannya kan genealogi, keturunan. Kalaulah dalam mengkaji genealogi atau keturunan itu menggunakan data-data sejarah, ya bisa valid, bisa enggak. 50-50 gitu kan. Tapi kalau DNA, kenapa ditolak DNA itu? Kenapa menolak DNA? Kemudian framing dengan sedemikian rupa bahwa DNA itu tidak valid, bahwa DNA itu produk Yahudi. Bahkan yang dari Tarimnya sendiri mengatakan karena DNA itu adalah produk Yahudi, sehingga yang ngapain? Kita itu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, DNA-an. Sehingga nggak usah, cukup dengan riwayat. Karena kami dari semenjak ratusan tahun yang lalu itu sudah dikenal sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada orang yang menggunakan DNA, emang lebih tahu siapa? Suatu klan, di mana klannya itu adalah disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan orang lain. Kalaulah membahas tentang Balawi, yang paham, yang lebih tahu, yang lebih mengetahui tentang Balawi itu adalah Balawi sendiri. Jadi kalian gak usah ikut-ikutan ngebahas tentang nasab Balawi. Terus apa sih Beb Dukun? Beb Dukun sel ya? Kenapa kalian itu selalu membahas tentang nasab kami? Kayak seolah-olah nggak ada pembahasan sama sekali. Beb, PBL official. Masalah. Sehat Beb. PBL ya. Nah, mana ada? Nah, jadi saking ininya, saking tidak maunya untuk dites DNA sehingga memframing seperti itu. Jadi ini kan ajaran apa sebenarnya gitu?
Jazakumullah khairan katsiran, Beb, Lang Jawa. Nah, wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fina ajma'in. Ini ajaran apa? Kenapa sih sampai segitunya? Segitunya takut dengan DNA? Apakah DNA itu adalah monster yang besar, yang mengerikan, yang menakutkan, sehingga takut untuk melakukan tes DNA? Padahal awal-awalnya kan koar-koar. Harus tes DNA. Jejerkan kitab-kitabnya. Dan tes DNA. Jangan sampai nanti kemudian DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana. Kan bisa diketahui tuh. Dari DNA, pongkol-pongkol Quraisy. Nah ternyata haplogrupnya G, gimana? Bahkan kemarin itu, Beb, Hamim, kan Dr. Sugeng itu ngebahas satu ini ya. Di salah satu videonya. Jadi di Arab Saudi itu ada, apa namanya, haplogrup G itu kan cukup banyak juga di sana. Kemudian dibandingkan dengan haplogrup G-nya Khabib, GM201. Nah memang untuk haplogrup G yang ada di Saudi itu sekitar berapa itu ya, sebelum Masehi itu ya. Sebelum Masehi itu datang ke Arab Saudi. Hijaz zaman dulu ya. Nah tapi ketika ditelusuri antara GM201 dengan haplogrup G, Garamah yang ada di Arab Saudi, itu nyambungnya sama berapa ribu tahun yang sebelumnya. Sehingga meskipun sama-sama memiliki haplogrup G, itu pun juga tidak sama ternyata. Haplogrup G yang ada di Saudi dengan haplogrup G yang ada di Hadramut itu ternyata berbeda. Itu jadi bukan merusak Islam, justru menegakkan ajaran Islam itu sendiri, supaya kesucian nasab Rasulullah dan klaim keturunan Rasulullah itu tidak diklaim oleh siapapun, sehingga seseorang itu ketika menasabkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan atas dasar kebenaran. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Saya tertarik sekali dengan bagian terakhirnya itu, siapapun hari ini, setinggi apapun pangkatnya hari ini, kalau ikut membela nasab palsu, mungkin Balawi maksudnya ya, walaupun tidak disebut, yang telah beratus-ratus tahun menyakiti Rasulullah, akan ikut terbantai. Dahsyat ya. Setahu kita terbantai itu dibunuh, Pak. Kalau mati biasa bukan dibantai. Kayaknya belum ada yang terbantai bahasanya. Tapi maksudnya mungkin mati ya. Gimana dengan Rois Am itu ya? Ngeri juga ini. Awalnya saya pikir hanya YouTuber yang modal gigi gerham nggak ada isi kepala ya, itu yang ngomong begitu. Ternyata kiainya sama. Walaupun ini lebih soft kiainya ini. Jadi nggak dikaitkan kepada dirinya sendiri. Kalau narasi yang beredar kan karena mau bahala dengan Kiai-Mat, karena melaknat mati. Kalau Kiai-Mat enggak. Tapi karena Allah berkehendak siapapun itu yang membela nasab ini, maka seperti berdiri di depan bulldozer itu akan mati itu. Setinggi apapun pangkatnya gitu. Ya berarti termasuk Rois Am dong. Ya termasuk Kiai Syukron Makmun. Ya. Atau jangan-jangan yang dulu-dulu itu ulama-ulama meninggal itu gara-gara bela Balawi ya, gara-gara menyatakan Balawi sahih ya. Karena rata-rata memang sudah meninggal sih kitab-kitab ulama nasab itu. Kitab-kitabnya misalnya Ittafaqu al-Muhaqqiqun Ibnul Muhibbi sudah meninggal. Terus Az-Zabidi Asy-Syarji juga sudah meninggal. Ibnu Hajar Al-Haytami sudah meninggal semua itu. Jangan-jangan gara-gara bela Balawi itu ya. Terbantai mereka itu. Ya tinggal kita tunggu Rois sama bagaimana ini maksudnya. Jadi di pikirannya orang ini itu siapapun yang bela Balawi itu akan terbantai gitu. Siapapun dia. Ya. Semoga aja nggak terfikirnya Mbah Mun, Mbah Hasyim Asy'ari itu wafat gara-gara itu ya. Semoga aja gitu, karena dulu mungkin kan nggak apa-apa kalau mereka belum ada dalil katanya kan. Kan sebelum 2022 kalau itu. Ini kan setelah 2022. Tapi sekarang kan ulama-ulama sepuh masih banyak. Syekh Ali Jum'ah itu, aduh, akan terbantai itu. Itu ulama-ulama nasab itu, Syekh Mahdi Rajai itu. Terus Syekh Ibrahim bin Mansur yang mengatakan jahil murakkab. Aduh, double itu ya.
yang nggak melaknat sih, cuma jahil murakab aja gitu kan. Ada yang dari Malaysia itu yang the office of film majanin ditempatkan di barisan orang-orang gila, itu masih ada kayaknya orangnya, atau sudah meninggal ya. Kalau bicara meninggal dulu di masa Rasulullah saja, Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan lagi menyakiti nasabnya, Pak. Bukan lagi menyakiti nasabnya, menyakiti Rasulullah langsung, nggak langsung meninggal juga. Ya hanya meninggal, iya Rasulullah juga meninggal akhirnya. Yang membela Rasulullah mati-matian ya meninggal, yang menyakiti Rasulullah mati-matian ya meninggal. Yang namanya meninggal, namanya manusia bagaimana sih? Orang-orang yang dicintai Rasulullah, Sayyidina Hamzah, meninggal di lapangan perang. Ya kalau secara agama, sudut pandang syariat mulia, meninggal di medan perang. Tapi secara kemanusiaan kan sakit, lebih tidak sakit daripada meninggalnya di tempat tidur atau bangun tidur gitu, tidur meninggal itu, daripada meninggal di pedang. Kan pasti ada sakitnya secara manusia gitu. Jadi nggak hanya nasabnya Kimat ya, menyakiti Rasulullah langsung saja ya meninggal, membela juga meninggal semua orang itu Kimat. Apa saya nggak habis pikir kok bisa meninggal dikaitkan ke situ gitu, kecuali kalau disambar petir mungkin agak masih iya gitu. Jadi nggak di meninggalnya tapi di cara meninggalnya. Makanya orang itu meninggal itu pasti, cuma kalau dia husnul khotimah itu dapat nikmat, su'ul khotimah dapat bencana. Kalau meninggalnya pasti. Oh, tapi kata Kimat kan yukhafu alaihim su'ul khotimah. Jadi dikhawatirkan matinya husnul khotimah, dikhawatirkan mati juga double. Entah diambil dari mana ilmu begitu ya. Bukan hanya dalam masalah nasab, ternyata dalam masalah berpikir juga. Aduh. Dan saya ya, tapi walaupun saya nggak terlalu suka bicara akidah mendetail itu. Dan nampaknya Allah sudah benar-benar berkehendak gitu. Sebelumnya tidak gitu, maksudnya bagaimana itu kan, padahal kita Asy'ariyah itu iroda Allah itu qadimah Kimat. Apapun yang terjadi itu Kimat, sebelum Kimat ada, Allah sudah menghendaki semua. Itu tugasnya Garut itu. Katanya kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita Asy'ariyah Maturidiyah. Kok kayaknya bahasanya itu kayaknya ini kayaknya Allah sekarang sudah mau, dulu belum. Nah gimana itu? Berarti kehendaknya Allah itu berubah-ubah dari tidak ada lalu ada gitu. Sebelum ada Kiamat Allah belum berkehendak gitu mematikan orang itu. Terus ada Kiamat bikin tesis nasab gitu, terus Allah sudah mau berkehendak sekarang itu, sudah mau dimati-matiin semua. Lah. Nah, bagaimana jadi begitu? Coba dibaca Asy'ariyah itu. Iradatullah itu qadimah, azaliyah, la awwalalaha. Tidak ada permulaannya. Tidak ada ceritanya Allah itu sebelumnya tidak ingin lalu ingin. Jadi nggak relevan dengan bahasa sekarang sudah berkehendak. Makanya mati. Sebelumnya enggak. Waduh. Atau mungkin maksudnya bukan ke situ. Makanya saya tidak mengkritik masalah itu. Cuma masalah bahasa saja agak geli aja kita sebagai Asy'ariyah itu mendengar. Ya walaupun saya bukan Asy'ariyah yang menekuni, tapi kan ngerti lah. Kalau dita'alluqkan dengan kudrat iradah Allah itu nggak ada awalnya. Memang sudah dikehendaki begitu. Mau yang mati, mau yang hidup, mau yang ngebatalin, mau yang ngebela. Jadi nggak usah deh seolah-olah kita ada di partainya Allah gitu. Sementara yang lain enggak gitu. Sehingga ini kamu dihantam oleh Allah lah. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, semuanya Allah Kimat. Jadi nggak usahlah ditarik-tarik. Apa begitu caranya ya untuk meyakinkan orang gitu ya. Jadi seolah-olah ini sudah perang antar agama gitu. Jadi pihak Allah dan pihak non Allah gitu. Jadi siapapun tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah ya. Allah itu tidak pernah ada di pihak Kimat ya. Jadi semua itu kehendak Allah gitu. Gimana sih? Tapi ya nggak apa-apa masalah itu ya. Mungkin maksudnya bukan ke situ. Cuma yang namanya kudra, iroda, ilmu itu semuanya itu azali. Semuanya itu tidak ada awalnya. Jadi nggak ada yang namanya sudah berkehendak kayaknya sekarang. Kalau bahasa sekarang sudah berkehendak itu kan relevan, sebelumnya tidak gitu.
Jadi sebelumnya masih belum gitu. Setelah muncul tesis baru berkehendak gitu. Atau dulu Allah belum berkehendak mereka mati itu, yang bela-bela Balawi itu baru sekarang berkehendak gitu. Waduh. Mana ada ceritanya Allah baru berkehendak gitu. Kan lucu-lucuan aja itu ya. Ya, semoga Garut membahas itu. Jadi mestinya yang mati itu yang paling getol gitu. Ya saya mestinya ya, tapi belum. Tapi walaupun saya mati, ya namanya mati Pak, sudah ajal. Orang paling baik ya mati, orang yang paling jahat ya mati. Terus masalahnya di mana orang mati? Husnul khotimah nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi maksud saya itu kalau jualan itu hal yang bisa dijual gitu loh. Masa ngancam-ngancam orang mati. Kecuali ada kasus ini apa namanya bela-bela Balawi disambar petir, kepalanya pecah, mungkin agak ngeri-ngeri ya. Ya ada orang yang mewasiatkan jangan memutuskan nasab Balawi terus meninggal. Ada yang lagi baca Quran meninggal, ada yang lagi tidur meninggal, ya gitu-gitu aja sih. Kayaknya belum ada yang meninggalnya itu karena kepalanya pecah disambar petir gitu. Jadi begitu ya Kiai Imad ya. Jadi bulldosernya itu jangan asal nabrak lah ya. Ya kalaupun bulldosernya Kiai Imad ini mau nabrak-nabrak, ya lihat-lihat ya. Memang bulldozer ini nggak ada spionnya ya. Ada spion lah ya. Ngomong-ngomong, mungkin kalau Kiai Nurhia kan baru menyebut ibunya Nabi Adam, mungkin Kiai Imad bisa menyebut bapaknya nanti ya, bapaknya Nabi Adam ya. Allahumma dina